Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, kembali kita akan lanjutkan pembahasan kita, dan kali ini kita akan membahas mengenai hawa nafsu, syahwat, dan ghadab. Ananda semua, nafsu itu mempunyai kecenderungan, ketamakan, dan tuntutan. Sesuai sunnatullah dalam penciptaan, nafsu itu tidak akan lurus dan terkendali kecuali apabila berjalan di atas jalan yang telah ditetapkan oleh Zat yang mengetahui rahasia nafsu ini. Anda semua, tujuan seseorang mengenal nafsunya itu adalah supaya sadar akan kelemahan dan kebodohan dirinya dan merasa butuh terhadap apa yang bisa meluruskan dan memperbaikinya, sehingga yakin bahwa dia sangat butuh kepada Tuhannya. Selain itu, Ananda semua, dengan mengenal hawa nafsu dan hakikatnya yang cenderung kepada kemaksiatan, suka popularitas, melampaui batas, dan berlebihan, maka orang akan mengetahui kalau nafsunya dibiarkan, ia tidak akan mau mengerjakan ketaatan apapun dan tidak akan meninggalkan kemaksiatan. Tujuan lain dari mengenal hakikat nafsu itu adalah mengetahui apa yang dikejar nafsu agar terpenuhi keinginan dan syahwatnya, dan mengetahui kebodohan nafsunya, dan bahwa nafsu itu selalu menyuruh orang berbuat kejelekan. Apabila dilepas kendalinya dan orang berbaik sangka kepadanya, maka itulah kebinasaan baginya. Nah, Ananda semua, perlu kita pahami tentang hakikat dan sifat dasar nafsu itu. Kenapa hawa nafsu itu diciptakan? Pada hakikatnya, semua manusia memiliki yang namanya nafsu. Karena manusia tidak dapat hidup jika tidak ada nafsunya. Allah menciptakan manusia disertai dengan hawa nafsu. Banyak mengandung faedah meski tidak bisa hidup jika tidak ada nafsu. Andai kata nafsu makan dicabut misalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti binasalah manusia. Jika nafsu terhadap lawan jenis dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti tidak memiliki yang namanya keturunan, dan akhirnya kita binasa. Hawa nafsu itu adalah sesuatu yang disenangi oleh jiwa, baik bersifat positif maupun yang negatif, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Perbuatan baik ataupun buruk digerakkan oleh nafsu. Artinya bahwa yang menjadi pusat komando segala kegiatan manusia itu adalah nafsu manusia. Nafsu itu, Ananda semua, ibarat sebagai sungai. Dia bisa mengalir dengan tenang dan bisa meluap atau menghancurkan, dan karena itu perlu dikontrol dengan sistem bendungan dan irigasi yang baik sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Sehingga pada hakikatnya nafsu itu penting bagi diri manusia, akan tetapi penggunaan nafsu yang tidak terkontrol itulah pada diri manusia itu yang sangat berbahaya. Oleh sebab itulah mari kita memahami nafsu syahwat itu. Ananda semua, kita lihat pengertian syahwat, ya, pengertian nafsu syahwat. Secara istilah, nafsu itu adalah keinginan atau dorongan hati yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syahwat secara lugawi
atau bahasa artinya menyukai atau menyenangi, yaitu kecintaan terhadap sesuatu sehingga kecintaan itu menguasai hatinya. Kecintaan itu sering menyeret seseorang untuk melanggar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk mendapatkan yang lesat-lesatnya. Adapun secara istilah syariah, nafsu syahwat adalah kecondongan jiwa terhadap sesuatu yang disukainya sehingga keluar dari batas syariat. Maka hakikat syahwat atau keinginan nafsu adalah kecenderungan kepada sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya dan menjauhi sesuatu yang tidak disukai dan dicintai. Anda semua, akan tetapi sebenarnya keberadaan syahwat pada manusia itu tidak tercela, karena terdapat faedah dan manfaat di dalamnya. Celaan itu tertuju jika manusia melewati batas dalam memenuhi syahwat. Misalnya, menuruti nafsu syahwat dengan melakukan kemaksiatan, mulai dari menonton film-film yang tidak pantas, berpacaran misalnya, dan akhirnya sampai kepada perzinahan. Dorongan nafsu syahwat mengarah kepada 3 hal yang besar, yaitu 1. Syahwat dan kesenangan terhadap harta benda, sehingga melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan. Yang kedua, syahwat dari kesenangan terhadap seks, sehingga melahirkan kejahatan dan kekejian berupa perzinahan, pemerkosaan, dan penyimpangan seksualitas lainnya. Bahkan hanya karena seks terjadi pembunuhan dan penganiayaan fisik. Yang ketiga adalah syahwat dan kesenangan terhadap jabatan dan kedudukan, sehingga melahirkan para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter, bahkan diktator, akhirnya menindas siapa saja yang akan menghalang-halanginya. Nah, selanjutnya mari kita lihat bahaya menuruti nafsu syahwat. Salah satu sifat dari nafsu syahwat adalah tidak pernah terpuaskan. Nah, ini yang paling bahaya. Tidak pernah terpuaskan. Di saat kita menuruti satu keinginannya, nafsu itu akan menuntut hal lain dan akan terus begitu hingga tak ada habisnya. Mempunyai satu gunung emas pun masih tak cukup. Ia masih ingin yang lebih. Orang yang mengikuti hawa nafsu tidak akan mementingkan agamanya dan tidak mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dia akan selalu menjadikan hawa nafsu menjadi tolak ukurnya. Dia dibuat buta dan tuli oleh hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa terkendali akan mengakibatkan bahaya besar sebagai berikut. Yang pertama adalah merusak potensi diri seseorang. Nabi SAW mengingatkan bahwa mengikuti hawa nafsu akan membawa yang namanya kehancuran. Sebagaimana sabda Nabi, 3 perkara yang membinasakan dan 3 perkara yang menyelamatkan. Adapun 3 perkara yang membinasakan itu adalah kebakilan dan kerakusan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan seseorang yang membanggakan diri sendiri. Sedangkan 3 perkara yang menyelamatkan adalah takut kepada Allah di waktu sendirian dan dilihat orang banyak,
sederhana di waktu kekurangan dan kecukupan, dan berkata ataukah berbuat adil di waktu marah dan reda. Nah, Anda semua, yang kedua, mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Nah, ini. Yang ketiga, mengakibatkan rusaknya lingkungan alam karena nafsu mengeksploitasi alam yang berlebih-lebihan. Yang keempat, yaitu melahirkan kerakusan, perampokan, pencurian, manipulasi, korupsi, bahkan kekerasan fisik seperti pembunuhan dan penganiayaan sebagai dampak menuruti yang namanya syahwat harta. Yang kelima adalah lahirnya para pejabat dan pemimpin yang zalim, otoriter dan diktator. Yang keenam yaitu dampak menuruti syahwat, kesenangan terhadap kelezatan makanan akan menimbulkan berbagai macam penyakit di tubuh. Yang ketujuh, Anda semua, adalah nafsu akan mendorong manusia untuk berbuat jahat, melampiaskan syahwat, dan menentang ajaran agama. Apabila pelampiasan nafsu syahwat seks misalnya pada remaja akan menimbulkan dampak yang lebih berbahaya, ya diantaranya adalah bisa putus sekolah, suramnya masa depan, perceraian, melahirkan anak terlantar, ya, dan tumbuhnya generasi yang memerosotkan harkat dan martabat bangsa.